Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3027. Banyak aura klan darah yang masih tersembunyi, tak terungkap. Kini, klan darah, dengan klan darah sebagai pemimpinnya, telah menjadi semakin tangguh selama dekade terakhir. Para penguasa klan darah kuno bahkan telah bangkit kembali, dan kekuatan mereka tak boleh diremehkan. Aku tak menyangka klan darah benar-benar datang dengan kekuatan penuh kali ini. Sosok perkasa klan es tercengang. Meskipun klan es dan darah telah bergabung, mengklaim akan memusnahkan Tianzong dan membasmi setiap manusia di wilayah kekaisaran. Semua itu hanyalah slogan. Wilayah kekaisaran dipenuhi manusia. Jika mereka benar-benar menyerang dan mencekik semua orang, dan menghadapi serangan balik manusia, klan es kemungkinan besar akan menderita. Ia tak menyangka klan darah akan bertindak serius. Mereka benar-benar berniat memusnahkan setiap manusia di wilayah kekaisaran, mengubah wilayah itu menjadi lautan darah. Kali ini, klan darah bertarung dengan seluruh klan mereka. Sungguh gila, seluruh wilayah kekaisaran terguncang. Kedatangan klan darah sungguh mencengangkan. Aura berdarah memenuhi udara, tak tertandingi. Pasukan awan darah ini perlahan mendekat, dan meskipun masih agak jauh dari pegunungan Tianzong, tetap saja membuat para kultivator di seluruh pegunungan Tianzong kesulitan bernapas. Tekanan ini sungguh luar biasa. Boom! Di dalam wilayah kekaisaran, manusia yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan panik menuju halaman Tianzong. Master tua Tian Jifang dan Ling Dao juga muncul, berdiri di luar halaman Tianzong. Mereka belum memasuki halaman Tianzong, jelas merekalah yang akan menjadi garda terdepan dalam pertempuran ini. Master tua, banyak kultivator manusia, yang terpesona oleh sosok tua itu, mendesak kagum. Di saat manusia dalam bahaya, para tetua selalu melangkah maju. Boom! Dalam sekejap inspirasi, manusia yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Banyak sekte manusia bahkan memindahkan gunung mereka sendiri dan menempatkannya di depan halaman Tianzong untuk melindungi mereka. Beberapa klan melakukan hal yang sama. Di pegunungan Tianzong, Lin Seng dan yang lainnya menatap, jantung mereka berdebar kencang. Jika kejadian ini terjadi di alam roh, dengan istana Tian yang dikepung, aku sama sekali tidak akan terkejut. Tapi ini alam kekaisaran, dan Tianzong sedang dikepung, Lei Su tak kuasa menahan desahan. Bahkan ia tak menyangka umat manusia akan bertindak seperti ini. Ini menyangkut nasib umat manusia. Semua orang, tanpa peduli hidup atau mati, bela sekte surgawi sampai mati. Pada saat ini, Kaisar musim semi dan musim gugur muncul, berdiri di depan. Auranya kini samar, telah lama naik ke tingkat Kaisar surgawi, mencapai tingkat penguasaan Kaisar surgawi. Ia pernah menjadi Kaisar Agung, melindungi umat manusia selama satu era. Bahkan di era ini, tatapannya tetap tajam. Berdiri di hadapan mereka, bagaikan tembok, ia tak membiarkan siapapun lewat. Swiss, Swiss, Swiss. Xuan Jiang dan Ziling muncul. Mereka pernah berusaha mengisolasi diri dari dunia, tak menyadari gejolak manusia. Namun pada akhirnya, tak ada kedamaian di era agung itu. Xuan Jiang menyegel janin di dalam rahim Ziling, mendedikasikan hidupnya untuk memastikan masa depan yang damai dan sejahtera bagi janin ini. Ia ingin membiarkan anaknya lahir dengan damai dan tenteram. Kali ini, mereka memahami bahwa pertempuran ini adalah masalah hidup dan mati bagi umat manusia. Mereka tak punya pilihan selain datang. Boom! Selain mereka, muncul pula tokoh-tokoh kuat dari sekte Kaisar King Hua dan klan King, garis keturunan mereka mengalir dengan kekuatan yang luar biasa. Garis keturunan mereka mengandung kekuatan Kaisar Langit. Ini cukup membuat orang-orang tercengang. Saya khawatir Kaisar King Xuan dan Kaisar lainnya telah mencapai level Kaisar Langit. Swiss, Swiss, Swiss. Klan obat, klan batu. Klan kuno telah tiba secara tak terduga. Berdiri di sini, diselimuti aura pengobatan kuno, mereka membawa vitalitas tak terbatas. Mereka bisa menjadi pasokan di garis belakang atau bertarung di garis depan. Sosok-sosok perkasa klan batu menjulang tinggi bak gunung, menjulang di atas langit dan bumi. Kami tak peduli dengan dendam kami pada Tianzong. Kami akan memusnahkan umat manusia. Kami tak akan pernah membiarkannya. Seru seorang prajurit klan batu. Mereka berdiri teguh di hadapan keadilan. Sementara itu, di dalam wilayah kekaisaran, di antara klan roh. Buku roh. Kaisar Lingri fokus, bibirnya sedingin es. Kaulah yang paling tahu rahasiaku.
Aku bisa saja berdiri lebih tinggi, memiliki bakat yang lebih hebat, tetapi tindakanmu lah yang telah membatasiku. Aku harus menempa jalanku sendiri, melakukan apa yang kuinginkan, dan tak terikat oleh klan roh. Aku Lingsu. Aku berasal dari klan roh, suku manusia purba, dan aku berutang budi kepada umat manusia untuk bertarung. Lingsu berbicara, cahaya keemasan memancar darinya. Auranya pun ikut berubah. Teks kuno itu masih terbayang di sekelilingnya. Tekadnya saat ini melepaskan potensi penuhnya, meningkatkan kekuatan dan bakatnya secara drastis. Ia tak pernah menoleh ke belakang, menyerang Tianzong tanpa ragu. Saat ini, tak ada kebencian dalam diri umat manusia. Mereka hanya memandang klan darah. Umat manusia bersatu padu seperti sebelumnya. Mereka hanya punya satu tujuan, mempertahankan Tianzong dan menahan klan darah serta klan es. Berapapun harganya, mereka bisa mati, tetapi umat manusia harus menjaga sinar api terakhir. Tianzong adalah api itu. Kali ini, bahkan jika kita mati, kita akan mengawal Tianzong dan anggota lainnya, serta para jenius dari klan kuno ini, keluar, menjaga harapan terakhir bagi umat kita. Para kaisar surgawi tertawa terbahak-bahak. Mereka tak peduli dengan apa yang ada di hadapan mereka. Kematian, itu saja. Mereka tidak takut. Setelah menjalani hidup dan mencapai status kaisar surgawi, hati mereka sudah dipenuhi dengan ambisi yang luar biasa. Satu-satunya harapan mereka adalah menyaksikan puncak kemakmuran umat manusia di era agung. Namun, mereka mungkin tidak melihatnya. Namun mereka akan melakukan satu hal terakhir untuk ras mereka. Aku menertawakan langit dengan pedangku. Seorang kaisar surgawi manusia memegang pedang perunggu raksasa di udara. Auranya turun, membuat senjata semua orang berdengung dan menajam. Kaisar surgawi lainnya mengembuskan napas, langsung membentuk kabut yang menyelimuti kerumunan, menyebabkan banyak orang bersinar terang, seperti dinding baja yang kokoh. Kaisar surgawi lainnya melantunkan sebuah hukum, dan tiba-tiba, rune misterius turun dari udara, mengilhami semua orang dengan kekuatan tak terbatas. Metode kaisar surgawi terungkap saat ini. Mengejutkan banyak kultivator. Di bawah, tempat klan darah dan sekte surgawi saling berhadapan, banyak kultivator segera melarikan diri. Mereka tidak berani berlama-lama lagi. Mereka tahu betul bahwa pertempuran berdarah akan terjadi hari ini, dan tetap di sini hanya akan menyebabkan cedera. Tanpa sepatah kata pun, area itu dikosongkan. Tetua. Para kultivator di pihak klan es menatap. Karena klan darah begitu gigih, sudah waktunya bagi kami untuk muncul juga. Kilatan dingin terpancar dari mata tetua klan es. Boom! Sementara itu, di sisi lain, langit menjadi pucat dan sedingin es. Kepingan salju berjatuhan, mengubah segalanya menjadi dunia es. Klan es telah tiba. Tianzong diserang dari kedua belah pihak. Untuk sesaat, banyak kekuatan memusatkan perhatian mereka. Di wilayah kekaisaran ini, di puncak-puncak gunung yang jauh, sejumlah besar kultivator berkumpul, semuanya memperhatikan pertempuran ini. Pertempuran ini melibatkan terlalu banyak kultivator dari kedua belah pihak. Tidak seorang pun menyangka akan berkembang menjadi perang seperti itu. Ini belum pernah terjadi dalam 10.000 tahun ini. Mungkin, inilah era yang agung. Aku tidak tahu apakah aku harus senang atau sedih dilahirkan di dalamnya. Beberapa kultivator bergumam.